turut berduka cita ya Bu. Mungkin kalau kronologisnya yang Ibu tahu seperti apa mungkin? Kecelakaan itu Iya. ya, saya pertama tahu sih dari grup wali murid. Selebihnya saya udah hubungin anak saya, cuman nggak bisa semuanya. Teman-temannya saya udah hubungin, guru-gurunya sama, nggak ada kabar, nggak ada yang bisa dihubungin. Saya langsung ke sekolah, tapi sama aja di situ juga nggak ada kabar apa-apa. Mungkin kalau pemberitahuan mengenai study tour itu sendiri pas awalnya seperti apa sih, dalam rangka apa study tournya gitu? Ya, perpisahan sekalian wisuda. Wisudanya di Bandung, perpisahannya karena wisatanya di bukan tahu. Habis dari situ baru pulang. Ibu sendiri mengizinkan nggak sih waktu pas awal-awalnya? Pertama-tama sih enggak teh, mungkin emang ada biaya juga. Waktu itu juga pas rapat wali murid kurang banyak yang nggak setuju. Biasanya kan di deket-deket, ini malah di luar kota gitu katanya. Ya mungkin banyak yang nggak setuju. Saya juga pribadi ya sama seperti itu. Cuman ya namanya sama anak ya, dia pengen ikut dan perpisahan diizinin. Alasan gak setuju itu kenapa sih, mungkin Bu? Sempet alasan gak setuju? Nggak setujunya ya mungkin pertamanya sih karena uang, karena kondisi juga gitu. Ya namanya mana kayak kita paksain gitu. Tapi katanya kondisi mobil yang untuk diberangkatkan juga memang katanya tidak layak untuk sempat Iya, ada sempat saya dengar seperti itu. Memang katanya dia habis dari Jogja katanya, selebihnya langsung dia tarik lagi ini lagi gitu. Katanya sih kayak gitu. Cuman kalau kata saya, kalau emang bener kayak gitu, kenapa masih diambil aja gitu kan? Bukannya diperiksa dulu gitu. Kalau mungkin kalau emang kondisi mobil itu ya nggak apa-apa sih kalau dia dari mana-mana gitu kan, cuman diperiksa dulu, udah itu kan bagus semua, nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada kejadian seperti ini mungkin. Seperti itu. Apa yang membuat dari pihak dari mobil mungkin meyakinkan Ibu untuk pada akhirnya untuk tetap berangkat gitu Ibu? Pertama-tama sih saya agak ragu ya, karena pas putra saya mau berangkat dia bolak-balik aja ke rumah gitu. Pas mau berangkat kata dia, kata saya bilang, kenapa ya kok bolak-balik mulu, kata saya gitu. Ada yang ketinggalan Bu gitu. Ternyata ada yang ketinggalan, ambil katanya. Ya udah akhirnya balik lagi, terus dia balik lagi gitu. Firasat itu mungkin, tapi saya nggak ada firasat apa-apa. Pertama-tama udah gitu katanya pas mau berangkat mobilnya belakangnya bannya nyangkut, tinggal itu. Jadi saya nggak tenang juga sih. Berarti ada komunikasi terakhir kapan? Komunikasi terakhir sore sekitar pukul 4:30, waktu dia habis wisata kan makan tuh. Habis makan saya bilang, udah jalan pulang kata saya. Terus dia bilang belum Bu gitu. Belum nih, masih makan, habis makan baru kita pulang. Terus lebihnya itu nggak ada lagi. Mungkin malam ya kan? Sosok yang geriang kah atau pendiam kah? Iya, dia sih di sini alhamdulillah ya, teman-temannya banyak yang mungkin dia gitu. Emang dia tuh orangnya pendiam tapi gimana gitu ya, periang juga sih, penyayang sama adik-adiknya juga, ibunya juga. Itu dia emang katanya habis lulus ya kerja kuliah gitu, ada keluarga buat ibu sama adik-adiknya gitu. Saat pertama kali dengar kabar peristiwa tersebut, shock kah atau gimana, sempat tidak percaya atau shock saya, cuman saya langsung lemes kan. Terus udah gitu saya pikir, saya kenapa nih ya gitu. Saya asal langsung hubungin anak saya. Waktu itu langsung saya hubungin tapi masih nyambung, cuman nggak diangkat sama dia, nggak diangkat. Pas berapa kali nyambung berdering doang. Cuman pas 2 jam kemudian saya coba lagi, ya kali ini udah diangkat gitu, tapi nggak aktif, udah nggak aktif sampai sekarang nggak itu. Pertama kali dengar kecelakaan itu dari siapa Bu? Pertama denger sih dari ayahnya. Dia mungkin udah tahu, cuman belum bilang saya nggak ini.
ada pesan haru gak sih Bu, dari anak ke ibu? Enggak sih, dia cuma mau pergi, dia bawa uang saku ya sedikit, kata saya gini, udah gak usah, ini bawa segini doang, ibu punya segini. Terus kata dia, cukup nggak ya Bu, kata dia gitu, cukupin aja buat kamu aja itu jajan di sana, kata saya. Terus dia bilang, enggak Bu, kan pengen beliin baju si kembar, si Depa-Depi, kata dia gitu. Terus saya bilang, gak usah, kata dia gitu. Dia tapi tetap ntar beliin dah, kan nggak ini, kalau ngeliat itu resep, kata dia gitu. Emang kalau dia pergi emang kayak gitu Pak, Ada sesuatu yang pasti mau dibeliin? iya pasti beli buat adiknya. Kayak gitu waktu itu ya, sebelum saya punya anak kembar emang ada nih adiknya yang kecil dibeliin sama dia, belum dari Jogja, Oh, dari Jogja. pasti itu dibeli sama dia. Cuman yang saya seingat saya, dia ngomongnya, ibu kalau udah kerja tenang aja, katanya ntar ibu sama adik-adik atau yang terainin gitu semuanya diambil sama dia gitu. Itu doang yang dia selalu ungkapin gitu. Itu Nama saya sendiri anak berapa? Anak pertama, Adiknya ada berapa? adiknya 4. Tapi kalau baju yang itu dipesan itu sebenarnya udah dibeli apa belum sih? Kalau baju yang tadi kan mau beli baju, saat itu sebelum kecelakaan atau sesudah kecelakaan itu sudah dibeli apa belum sih? Belum sama sekali. Masih ada uangnya, Masih. masih ada. Mungkin Bu, dengan kejadian ini mungkin harapannya dari kejadian ini ke pemerintah mungkin juga seperti apa Bu? Gini, sepribadi saya sih bertanggung jawab ya Pak. Kita mau tanggung jawab juga, emang dari saya sendiri nggak bakal bisa balik lagi anak kita kan. Ya kalau saya pribadi sih kayaknya bertanggung jawab dari pihak sekolah maupun dari travelnya itu sama supirnya itu loh. Mungkin katanya lagi diselidiki sih. Ya mungkin semoga cepet-cepet yang gini. Ibu, maaf sedikit kalau mengenai supirnya ibu sendiri.